Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Terkait masalah kebijakan vasektomi yang telah dikeluarkan dan disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Tapi di sini kita coba untuk bersikap proporsional ya dalam memberikan tanggapan karena saya sudah melihat beberapa tokoh ulama, para ustadz-ustadz yang menanggapi terkait masalah kebijakan vasektomi ini dengan cara yang agak keras dan juga tegas ya. Sehingga cara seperti ini justru malah saling ngotot-ngototan, artinya tidak ada yang mau mengalah. Artinya di sini antara, ulama dengan juga para umaro akhirnya bersitegang hanya karena penyampaian yang tidak halus, yang tidak, terkesan menekan gitu kan. Ya artinya yang akan timbul nanti ini akan saling, sikut-sikutan. Oke, terkait masalah pidato atau penyampaian daripada Kang Deddy Mulyadi terkait masalah vasektomi sebagai syarat untuk mendapatkan bansos. Yang dimaksud kalau saya berprasangka baik gitu kan, mungkin yang dimaksud dengan Kang Deddy Mulyadi ini KB yang sifatnya sementara, tapi disebutnya vasektomi gitu kan. Ya, jadi tidak mungkin seorang orang baik seperti Kang Deddy Mulyadi mau melakukan kejahatan seperti ini kepada rakyatnya. Ya, jadi kemungkinan besar itu mungkin Kang Dedinya yang salah sebut gitu kan. Dia maunya KB-nya sementara, tapi salah sebut vasektomi gitu kan. Nah, jadi vasektomi ini bisa dikatakan prosedur pembedahan yang dilakukan, kepada seorang pria untuk memotong saluran spermanya agar, tidak bisa, keluar gitu kan. Tapi meskipun bisa dipotong, tapi kan itu kan bisa disambung kembali gitu kan. Ya tapi masalahnya ini lewat prosedur bedah, ya bedah itu kan butuh biaya lagi gitu kan. Kalau sudah selesai itu kan sakit, tunggu lama waktu untuk bisa sembuh dan bisa beraktivitas kembali gitu kan. Jadi menurut saya itu mungkin Kang Dedinya salah salah sebut gitu kan. Ya maksudnya niatnya itu cuma KB sementara, tapi nantilah kita tunggu klarifikasinya. Jadi, secara umum, istilahnya yang lain kan itu, sterilisasi gitu kan. Ya ada yang namanya sterilisasi permanen untuk pria dan jelas ini hukumnya haram gitu kan, tidak boleh ya antara makruh dan juga haram. Jika permanen, ya tanpa alasan yang, jelas. Ya, adapun yang sterilisasi sementara maka ini boleh-boleh saja, tentu dengan alasan yang, sah ya, seperti contohnya, di suatu daerah ledakan penduduk yang begitu sangat tinggi, kemudian, anaknya sudah banyak ya, sudah belasan atau mungkin usianya sudah menginjak menopause ya. Jadi sebenarnya kalau sudah, perempuan yang sudah menopause itu kan sudah tidak perlu KB lagi gitu kan. Tapi jika usianya 40 tahun dan punya banyak anak, misalkan anaknya sudah 10 misalkan ya, usianya 40 tahun, maka, bisa KB salah satu dari suami atau, istri saja yang perlu KB ya gitu kan. Artinya tidak perlu repot-repot dua-duanya mesti KB, salah satu di antaranya aja yang KB. Iya, atau mungkin istrinya saja yang sangat dianjurkan untuk, pasang KB gitu kan. Nah, saya juga pernah membaca salah satu fatwa MUI tahun 2012 ya terkait masalah vasektomi itu dibolehkan dengan 5 syarat. Ya dan di antara syaratnya itu, jangan sampai mandul gitu kan. Artinya kalau sudah di, operasi ketika sudah, artinya, sudah cukup waktunya untuk bisa disambung kembali kan bisa disambung kembali karena kan vasektomi itu kan bisa disambung kembali. Tapi masalahnya ini dilakukan bedah, ya ada operasi bedahnya itu dibelah bagian, perutnya laki-laki kemudian ada yang dipotong, ini kan yang bikin repot sebenarnya, ya. Apalagi masyarakat yang, kerjanya juga penghasilannya pas-pasan kemudian disuruh melakukan seperti ini kan ini repot sekali, ya. Kemudian syarat lainnya adalah bukan untuk alasan, enak-enak saja dalam berhubungan gitu kan, untuk mencari enak-enaknya saja, itu bukan seperti itu. Nah, kemudian alasan yang lainnya itu, tidak berbahaya untuk kesehatan. Dan tentu dilakukan dengan alasan yang, syar'i, yang dibenarkan oleh secara, syariat Islam. Jadi, Islam sebenarnya itu menganjurkan untuk kita menjaga kelangsungan keturunan dan, tindakan yang mengarah kepada pemandulan, apalagi pemandulan permanen itu kan, dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Jadi meski demikian dalam kondisi tertentu, ya artinya kita, ada dalam kondisi-kondisi tertentu kan, masyarakat dalam kondisi tertentu seperti yang saya sebutkan tadi ledakan penduduk, kemudian masalah kesehatan, ya ini bisa KB ya tapi tidak perlu permanen juga KB-nya gitu kan. Iya, biasanya itu dalil yang dipakai itu dari kaidah fikih ad-daruratu tubihul mahdzurat, ya kebutuhan mendesak itu dapat membolehkan hal-hal yang umumnya dilarang, itu kan dalam kondisi darurat, ya. Kemudian juga, kaidah yang bunyinya ad-darar yuzal, ya mudarat itu harus dihilangkan, gitu kan. Jadi, ini yang menjadi dasar itu kenapa dibolehkannya, KB ya untuk
sementara, tapi dengan alasan yang jelas. Jadi, kesimpulannya ya secara ringkas bahwasanya jika masalahnya ini, problem ekonomi yang membuat, dampak ekonomi, kemudian gara-gara ledakan penduduk yang begitu sangat banyak, kemudian, ada juga orang miskin, kemudian banyak anaknya gitu kan, kemudian ada juga yang kesehatannya, masalah kesehatan yang jika penyakitnya itu kemungkinan bisa sembuh ya, meskipun butuh waktu yang lama, maka KB yang sifatnya sementara untuk istrinya saja. Atau mungkin salah satunya suami atau istrinya yang pakai KB gitu kan. Jadi salah satunya saja nggak perlu suami istri pakai KB. Ya jika, didapati ada penyakit yang mungkin bisa sembuh dalam kurun waktu, ya yang tidak kurun waktu tertentu gitu kan. Nah, itu pakai KB yang sementara saja, pakai KB yang sementara jangan yang permanen. Nah, kemudian jika masalahnya ini terkait masalah kesehatan yang mengancam nyawa kalau wanitanya hamil, istrinya hamil, ya kemudian sudah didiagnosa oleh dokter seperti itu, "Jika kamu hamil, ya nanti nyawamu yang akan menjadi, terancam." Ya, maka dalam kondisi seperti ini, ya, ada itu istilahnya yang namanya ikat kandungan untuk si istrinya saja gitu kan, cukup untuk istrinya saja dia ikat kandungan. Ya apalagi jika istrinya ini sudah punya anak misalkan 2 atau 3 gitu kan, maka kalau sudah dapat diagnosa seperti ini, maka yang, memang diwajibkan untuk si istri untuk ikat kandungannya saja daripada mengancam nyawa si istri. Lantas, bagaimana jika istrinya ini masih muda gitu kan, istrinya ini masih, muda, artinya masih pengantin barulah, kemudian dia didiagnosa oleh dokter dapat penyakit yang, seperti itu, yang kalau hamil itu bisa mengancam nyawa, maka amannya suami dan istri pakai KB, ya KB sementara aja gitu kan. Suami dan istri pakai KB dan sambil terus ikhtiar, sambil terus berdoa, mencari pengobatan-pengobatan, ya meskipun ini bisa dikatakan terkesan mustahil ya, mustahil untuk bisa sembuh gitu kan, tapi ikhtiar ya dan juga terus berdoa ya kepada Allah Subhanahu wa taala dan jika, Allah Subhanahu wa taala berkehendak maka yang mustahil-mustahil itu akan musnah, akan hilang dan tidak ada yang tidak mungkin jika Allah Subhanahu wa taala sudah berkehendak ya. Jadi ikhtiar dan doa, tapi tetap ya suami dan istri pakai KB yang sifatnya sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.